Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babang Roy. Kali ini nih, ya ternyata gue baru denger juga temen gue buka bengkel khusus buat konversi motor yang kayak begini nih, motor yang pada umumnya ya itu bisa dikonversi jadi motor listrik. Nah sekarang kita mau siap-siap berangkat ke sana. Jaraknya nggak jauh dari rumah gue tuh, kurang lebih cuma 10 menit ya. Yuk sama-sama kita lihat yuk. Dia kebetulan lagi proses nih motor Vespa 2 taknya dia, diproses, dikonversi jadi pakai mesin listrik. Yang udah jadi itu ada motor Honda Beat. Selengkapnya kayak gimana? Simak terus di Babang Roy, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, ini nih kita dijemput pakai ini nih. Kebetulan yang jemput stoknya TRD Motors. Ini Ayla R Deluxe tahun 2018 bulan 12. Pajaknya panjang, kilometernya baru 60.000. Kondisinya lengkap semua. Nah, jadi sekarang sekalian kita test drive cobain mobil ini juga sambil kita menuju ke tempat motor listrik. Yuk, 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 yuk. Wih, gue baru lihat nih mobilnya. Masih bagus banget tuh. Nih krunya TRD Motors sama kru Babang Roy. Ya, masih bagus banget tuh. Yuk, kita sambil jalan sambil gue ceritain mobilnya. Oke, ini kita OTW ke tempat temen gue nih yang konversi motor listrik. Nah, nama tempatnya jangan ketahui ya, Cibarengkok. Nah, sambil jalan, sambil juga ngobrolin si Ayla ini gue ngerasain duduk sih sebagai penumpang di depan masih enak, kaki-kakinya masih empuk, terus nggak ada suara berisik, ya kan tuh bantingannya masih enak ya. Di belakang juga enak ya. Enak ya kan, terus vibes-nya juga masih kayak mobil baru. Itu gimana try di bawahnya? Enak kan? Kilometer 60.000, semuanya masih fungsi, ada steering switch, tombolnya juga masih fungsi, AC-nya nggak perlu full, segini aja udah masih dingin ya. Ini kita mau jual di harga 117 juta, nego tipis itu. Yang mau kredit juga bisa kita bantu. Oke. Sambil jalan, sambil lihat pemandangan, namanya ini Pasar Jengkol. Ya simak terus sampai habis, jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum, Om Rod, Om Adoy. Nih dia nih guys tempatnya. Tuh, ya. Nih ini Dirtek nih, Direktur Teknik, udah kayak PSSI. Halo Om Adoy. Ya, ya. Om Rod ada Om Rod. Ini direktur tekniknya. Nah itu foundernya ada di situ. Ntar kita ngobrol sama dua orang nih langsung. Enggak. Kayak gimana keseruannya? Jangan kemana-mana. Jangan lupa di like dan di subscribe. Nah berhubung udah asar, kita mau sholat asar dulu nih. Numpang di situ tuh. Yuk, yuk kita ketemuin nih sama foundernya lagi makan nih. Siapa tahu kita diajak makan. Assalamualaikum Bapak Windu. Lagi makan foundernya. Ntar kita ngobrol sama direktur teknis aja lah. Siap. Sehat Om Bro. Udah makan lu? Udah. Beneran? Udah, siap. Ya Om. Bener ya? Ya. Kita numpang sholat dulu ya? Iya, bareng-bareng. Oh belum pada? Oke, siap. Oke, alhamdulillah kita udah sampainya di tempatnya Om Windu ya. Jadi tren EV ini, electric vehicle, gimana sih maksudnya? Ini konversi maksudnya apa sih? Jadi lu punya motor atau lu punya mobil yang tadinya pakai mesin biasa atau mesin konvensional, itu bisa dirubah pakai mesin elektrik. Nah, caranya gimana? Idenya gimana? Ya kita tanya aja langsung sama foundernya. Ini dia, Om Windu. Kita bereplos dong. Ya, Bro. Alhamdulillah. Gila nih, gue ngeliat udah ada Beat yang udah dikonversi. Terus Vespa lagi jalan. Ini ide awalnya dari mana, Bro? Sebenarnya tuh kita lihat udah banyak lah ya. Udah banyak tuh yang kita lakukan gitu kan. Ya kita mau ambil lah ke mana ke masyarakat juga gitu kan. Kita melayani untuk mengkonversi motor atau mobil gitu. Motor dan mobil, tapi untuk kali ini kita motor dulu gitu. Nah idenya ini muncul
bukan ikut-ikutan sebetulnya. Iya. Kita sudah apa namanya sudah analisa juga, terus lihat-lihat apa namanya reviewer yang lain. Kemudian pada suatu saat tuh ada mentor kami, mentor saya itu benar-benar ngajak, ayo kita buat lah, Seriusin lah ya, seriusin gitu kan. Ya. Ya udah, ayolah Pak, kalau gitu, kalau misalkan kita mau buat, kita seriusin, kita bikin prototipe dulu satu nih, gitu kan. Nah, jadilah motor ini gitu. Ini nih, Sibit ini nih yang dijadiin pilot project nih. Ya, kita namanya itu Betric lah. Wih, di battery, Iya. bit metric, bit elektrik. Bit elektrik. Iya. Tadi sih Gitu. udah sempat cobain sih. Nah, Enak ya. Maksud tenaganya itu lebih gede dibandingin yang motor mesin konvensional ya. kalau dari segi torsi iya, Iya. gitu Naik karena nih berarti torsinya ya. iya kalau di awal ya, torsi untuk awal itu memang naik ya, karena dia kan tidak punya langsam kan. Kalau motor konvensional kan ada langsam di situ kan. Iya, kalau ini nggak ada langsam, jadi pada saat kita start, kita gas, ya dia langsung muter itu dinamonya. Oke. Dan pada saat dia macet atau keadaan apa lagi jalanan macet gitu ya nggak main, jadi tidak ada energi yang dibuang. Jadi benar-benar kayak mati gitu ya. Iya, kayak mati. Oke, ini ngerjain ini kalau kita bicara mesinnya udah datang ya semuanya. Ini berapa lama, Bro? Paling lama itu kalau ring pasir kita 4 jam 5 jam. Jadi kalau mesinnya udah datang tuh sehari aja udah jadi ya. Turunin mesinnya terus ganti pakai apa bahasanya namanya? Ini kita bahasanya itu BLDC, dinamo BLDC. Dinamo BLDC. Oke, kita ganti motornya. Gitu. Jadi cuma nurunin mesin, kemudian kita ganti BLDC, dan bracketnya pun sudah plug and play. Jadi tidak merusak bodi yang ada atau rangka yang ada. Mesin kita turunkan, kita ganti. Nah, mesin kita simpan. Oh, jadi sewaktu-waktu mau di switch lagi pakai mesin yang lama itu masih bisa? Masih bisa. Oke, nah tapi kendalanya adalah kalau gonta-ganti kayak gitu, let's say ini kan udah jadi motor listrik nih, ya kan? Itu kita harus urus gak sih suratnya? Sebetulnya itu harus diurus, gitu. Cuman nggak tahu juga ini kebijakan dari pemerintahnya, nih kita masih bingung ya kan. Oh, oke. Jadi kebijakan pemerintah ini kita masih bingung. Ada kemarin kita sempat minta bantuan ngurus itu dari Desember sampai sekarang pun. Ini yang case si Patrick ini nih? Iya, Dari Desember, Bro? dari Desember belum turun juga nih gitu kan. Oke. Terus kita kan juga ada punya juga nih motor lain nih yang kita beli. Oke, yang ini ya. Ini sih memang ya karena Xiaomi ini tetangga gua ya. Jadi gua ngeliat tuh dia sering pakai motor ini. Gua pikir tuh tadinya GrabFood gitu. Kata udah dia tiba-tiba anjir ada motor nggak kedengeran gitu kan. Nah, ini dari keluaran nggak apa-apa ya kita sebut merek ya. Ini Celis. Ini dari Uwinfly. Oh iya, Uwinfly yang T3. ya tipe T3 yang modelnya kayak Vespa. Ya kan, ini gue lihat memang udah lalu lalang sering di kompleks gua kan si Om itu pakai. Tapi memang kenapa itu motor belum ada platnya? Jadi artinya motor ini dari bulan Desember ya lu beli ya? Desember juga. Desember dibeli itu suratnya belum. Kenapa sih Bro? Masalahnya apa sih? Enggak, sorry gue potong dulu. Jadi kan lu beli di toko nih, ya kan? Which is yang gue tahu nih toko-toko sepeda yang dulu kan gue main sepeda tuh ya, itu ngejual motor-motor listrik tuh sekarang. Apa masalahnya ada di mereka atau masalahnya ada di Samsar? Pertama awal itu gue kira masalahnya ada di tokonya nih. Iya. Karena waktu pas ada pameran di Kemayoran sempet kesana kan, lihat. Nah ini ada nih dan jual banyak brand. Oke, dia jual banyak brand, bukan hanya Uwinfly T3 gitu ya. Nah, pas kita mau beli, Pak, belinya di Topet aja. Oke. Jadi gue beli 2 biji, 2 unit nih, itu dari Topet. Kita beli, kemudian diantar, pengurusan surat-suratnya gimana nih? Kan gue tanya tuh, kata dia ya, nanti kita urusin, bisa melalui kita atau mau urus sendiri. Oh, artinya regulasinya itu memang belum sejelas kita beli motor konvensional ya? Betul. Ya kan, jadi lu mau beli apa nih? OTR, on the road, apa off the road gitu kali ya? Ya bro, tadi kan yang Uwinfly, lu bilang dia klaim 60 km per jam. Dan itu tembus tuh?
Tembus ya tadi tergantung berat ya, bebannya. Nah, kalau yang ini sampai berapa, Bro? Kalau ini kemarin kita tes, memang jauh lebih galak untuk torsinya. Iya. Itu kalau sendiri itu lari 60 masuk. Dengan berat badan gue yang segini ya. Iya. Kalau you Winfly itu paling 53. Oh, ini jadi bisa sampai 60. Tapi tarikan awalnya tuh ini banget ya, galak banget ya. Iya. Dan itu bisa disetting. Tarikan awal itu mau yang low, middle atau high. Tapi tetap top speed sama. Top speed sama. Top speed sama karena dia masih ada rasio. Gitu. Jadi si motor listriknya itu dari asnya itu masih ada rasio ke gear. Iya. Rasio gear di belakang gitu loh. Nah, kita nanti akan ganti gear belakangnya supaya bisa nambah 20 km per jam lah. Jadi 80-an. Wih, kenceng juga ya. Jadi ini pakai yang paket 9 juta nih, yang ini nih. Yang ini enggak, ini karena baterainya lithium, Bro. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau pakai paket yang ini 9 juta, pakai apa baterainya dapatnya tadi yang VRLA. VRLA. Ya. Kalau ditambahin dikit pakai yang lithium jadi berapa? Jadi sekitar 15 sampai 16 juta lah. Jauh ya. Jauh. Memang harga baterai lithium untuk saat ini masih mahal. Oke. Jadi yang kita pakai itu lithium LiFePO 4. Itu yang diklaim ya masih aman lah. Jadi kalau misalkan terjadi insiden tabrakan atau apa, dia tidak meledak. Nggak meledak. Kalau yang pakai VRLA masih ada kemungkinan meledak? Enggak juga. Kalau VRLA juga aman juga. Kalau itu yang biasa dipakai aki kering mobil ini juga sih sama. Bro, terakhir bro, yang gue mau tanya, orang ngeluarin duit 9 juta atau kalau pakai yang lithium sampai belasan juta, terus dia berpikir ya mendingan gue beli motor baru gitu kan. Ya. Kayak Winfly harganya 12-an ya. Kalau sama surat. Kalau sama surat jatuhnya ya 12 ya, 12-an ya. Kalau off the roadnya kan 10-an something ya kan. Nah, ya, itu apa sih? Ngapain gua konversi? Mendingan gue beli motor baru. Nah, itu apa, Bro? Gimana tuh? Bro? Ya kadang orang ada masih sayang nih sama motornya gitu kan. Itu dia masih ya dari segi bentuk atau apa masih belum ketinggalan zaman. Iya. Ya udah enak lah pakai motornya dia tuh enak. Jadi ya daripada tapi dia pengen motor listrik gitu kan, pengen motor listrik. Nah, kalau dengan range harga 15 juta motor listrik yang sekarang ya tadi yang gue bilang dimensinya kecil, terus kemudian ya untuk part-part yang lain kita bisa dibilang ya jauh lah dengan motor-motor yang konvensional yang sudah beredar lah gitu. Jadi lebih awet lah sebetulnya. Jadi apa namanya kelebihannya itu sih sebetulnya. Jadi motornya itu ada unsur memorable lah ya. Ya. Ini motor zaman gue pacaran nih, daripada mangkrak gitu ya kan, gue ganti motor mesin, gue ganti motor listrik deh gitu kali ya. Oke. Ya kayak apa Vespa kan, Vespa gue juga gue bikin motor listrik tuh karena ada memorinya juga dari mulai gue kuliah sampai itu kan nggak gue jual. Tapi kalau sekarang Vespa apa namanya kadang-kadang sering mogok lah apa gitu kan. Benar. Makanya udahlah buat harian enak dengan ganti motor listrik. Iya, gitu. Daripada lu rebutan kan sama istri kan. Iya benar bro. Nah terus terakhir banget nih, kalau mau beli ya kan, kalau mau beli motor listrik ya saran lu tuh yang range berapa duit sih? Kalau mau beli motor listrik itu range-nya sebetulnya yang harga 25 up. Itu udah bagus tuh ya. Itu spek. Maksudnya speknya udah standar ya, standar kayak motor normal lah ya. Iya. Jadi kalau beli motor listrik yang 10-15 juta itu masih di bawah ya, masih rata-rata untuk sekarang gitu loh. Untuk sekarang ini untuk speknya belum high spec lah gitu loh. Ya itu aja udah ngik apalah bunyi segala macem gitu. Jadi nggak terlalu, dan ini harga 9 juta ini ya bisa tuker tambah. Jadi misalkan ada motor lu punya motor Beat nih, tuker tambah sama motor ini gitu. Ya udah gitu. Oh gitu, motornya udah jadi gitu. Ya tapi rata-rata orang justru mau konversi kan karena itu, karena ada memorinya tuh di motor. Gitu. Bisa juga. Siap. Oke nih, sekarang kita mau cobain ya. Ini yang dari Winfly. Enggak sih, ini sih cuma sedikit aja ya. Ini motor baru berapa bulan, pinggir-pinggirannya tuh udah kayak karat-karat gini, jadi materialnya sih gua nggak bilang jelek sih, tapi ya lebih ringkih lah ya. Oke, kita jalan.
Bro, tadi sih gue udah cobain ya. Gue sih lebih Gimana? feel ini sih enaknya. Ya karena satu memang Jujur ya. ya ini gue bukannya di endorse, tapi gue nggak bilang Uwinfly nggak enak ya. Maksudnya kalau di compare ya karena ini kan motor pada umumnya. Jadi gue udah biasa juga naik Honda Beat gitu kan. Nah kalau ini sorry ya bukannya ini ya. Jadi kesan ringkihnya tuh ada kalau ini. Betul ya, Bro? Setuju gak? Kurang antep. Nah, kurang antep lah. Ya, kalau bahasa Jawa tuh kurang Ya, antep kurang lah. antep, betul. Nah, terus tadi gue lupa tanya ini ngecasnya berapa jam? Ini ngecasnya berapa jam? Kalau motor Uwinfly ini dia baterainya 20 Ah, itu ngecasnya 6 sampai 8 jam karena memang di adaptornya sendiri tuh hanya 2,5 ampere. Oke. Nah, jadi untuk di rumah aman lah. Jadi 2,5 ampere dikali dia kan pakai 60 volt kan. Dikali 60 lah, 2,5 kali 6 lah. Itu jadi masih ya masih di bawah 400 watt lah dia. Oke. Masih aman. Jadi listrik rumah rumahan 1.300 masih oke. Masih oke. Tapi kalau ini udah fast charging. Kita setnya di fast charging. Oh, oke. Ini 25 Ah. Tapi wattnya gede. Wattnya gede. Bisa sampai 800 watt. Oh, tapi tetap ya rumah yang 1.300 bisa, tapi asal jangan pakai magic jar, Nah, jangan pakai itulah. dispenser, AC jangan pakai AC, ya kan lu buat ngecas listrik dah tuh 2 jam. Ya, bedanya itu. Makanya kalau yang ini kita kemarin ya akhirnya kita pakai 2. Jadi ada yang fast charging, ada yang normal charging gitu. Nanti kita akan buat seperti itu. Oh. Jadi kalau mau fast charging ya tinggal di switch aja. Ya, nanti ngecas ya fast charging dia. Switchnya ada tombolnya gitu. Kayak MCB aja. Oh, tinggal digeser gitu Iya, doang. tinggal Oh, digeser oke, gitu. Nanti kita akan buat seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kayak di rumah, kita nggak butuh buru-buru kan. Kita nggak butuh buru-buru. Kita tinggal tidur doang kan, gitu. Kita tidur ya, berarti kita pakai normal charging aja lah. Itu aman ya, ditinggal tidur 100% dia mutus sendiri ya? Mutus sendiri karena ada BMS-nya, Battery Management System. Jadi otomatis dia cut off kalau dia sudah penuh. Gitu. Nah, kalau misalkan kita di kantor, terus di kantor ada nyediain colokan, ya itulah. Makanya mungkin kedepannya mudah-mudahan ya setiap kantor di basement atau di mana itu ada sedia colokan lah gitu buat motor-motor listrik lah gitu kan. Jadi memudahkan kalau di kantor kan dayanya lebih besar. Iya, aman aja harusnya. Dan mungkin antri. Ya. Jadi ya kita pakai yang fast charging gitu. Oke. Bro, kalau hitung-hitungan biaya bensin sama ini elektrik. Ya kalau kita hitung sekarang tuh PLN itu sekitar 1.700 per kWh. Iya. Ya kan ya, 1.700 per kWh. Itu untuk listrik yang 3.500 ke bawah. Ya, 3.500 ke bawah. Ya. Oke, kalau contoh kayak motor ini kan 25 Ah, 72 volt. Iya. Jadi ini sekitar 2 sekian kW lah. Iya. Nah, itu kalau dicas pakai listrik, kalau dicas ya paling 2.500 lah. Sekali ngecas. Sekali ngecas. Dari habis ya, sampai full ya. Gitu. Oke, itu bisa jarak ini 60 ya, 60 ini kilo. 50 lah. 50 kilo. Yang ini 60 kiloan. Ya, itu 60 kiloan. Ya, diklaimnya gitu. 60 kilo ya. Ya, tapi kenyataannya enggak. Oh, iya. Iya, iya. Bro, ada tambahan closing statement? Ya paling itu aja lah. Ini untuk apa ya? Kami yang dari motor ya, bengkel-bengkel konversi ini sebenarnya sudah banyak, Cuman sekarang ini kita masih susahnya itu masalah surat-surat. Oh, surat-surat. Gitu. Jadi ya surat-suratnya kalau bisa dipercepat lah gitu ya dari sisi pemerintah. Regulasinya mau seperti apa sih gitu loh. Gitu loh. Jadi kami pun jelas gitu kan gitu untuk mengkonversi motor ini. Gitu. Jadi kalau kita konversi di sini, apakah sekalian ada paket untuk ngurusin suratnya? Ada. 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 Tapi itu pun juga
untuk kosnya nih masih abu-abu juga gitu kan. Oke, Gitu kan. takut salah Ya, juga ya. iya. Iya, iya, Gitu iya. loh. Oke, Bro Windu, Sip. gua rasa itu aja. Nice info ya. Jadi buat teman-teman yang mau konversi motor listriknya bisa tanya di kolom komentar ya, tempatnya di mana, kontak personnya siapa, harga paketnya ada yang berapa-berapa. Kalau mau tanya motor gue ini nih, motor CB70 zaman dulu bisa nggak gitu, karena nanti Nah, kita ada sip. linknya yang di bawah ini ya, namanya, kontak personnya siapa, sama nomor WA-nya. Oke. Saya rasa itu aja, Bro Windu, sukses. Terima kasih Ya. sudah main-main nih ke sini. Amin. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa nonton video Babang Roy yang lain-lainnya juga ya, termasuk ada dagangan-dagangan mobil yang ciamik-ciamik. Ya, saya rasa itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ciao. warahmatullahi wabarakatuh.